Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada program kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Eh, Tempat kita untuk belajar bareng bagaimana kita menjadi seorang digital marketer, digital entrepreneur yang dilahirkan dari kampus dalam program Kampus Merdeka Indonesia Jaya dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini kenalin, nama saya Yoyo Rubiantono dari Yogyakarta. Perusahaan kami PT Yusuki Media Group ingin berkontribusi dan sharing pengalaman tentang bagaimana si dunia industri menjalankan bisnisnya digital dengan menggunakan platform digital marketing. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu, nama saya Yoyo Rubiantono, salah satu board of member Asia Pacific MSMA Trade Coalition yang ada di Singapura. Kemudian saat ini menjabat sebagai chairman Yusuki Media Group. Kemudian memiliki beberapa perusahaan di negara lain untuk berkolaborasi, kemudian mendapatkan kesempatan-kesempatan yang bagus di negara yang dituju. Kemudian pernah jadi konsultan safety, OSAS, kemudian SMK 3, pernah jadi engineer di Panasonic, General Electric, Danone, dan pernah menjadi seorang CEO di industri ya. Kemudian kompetensi yang saya miliki saat ini adalah sebagai safety auditor, proses safety untuk perusahaan oil and gas, kemudian pernah jadi certified auditor ISO 9000, internal auditor ya, kemudian 18.000, 14.000, kemudian certified black belt Six Sigma ya. Kemudian lean manufacturing, Facebook Ads, Google Ads, email marketing, messenger, dan content writer ya, bikin konten. Kemudian pernah jadi kontraktor juga, pernah jadi tukang servis AC, pernah jadi tukang penjual panci ya, yang mungkin teman-teman sudah familiar di situ gitu. Kemudian kali ini teman-teman saya akan membawakan 3 topik sekaligus, yaitu Instagram marketing, kemudian Facebook Ads, dan Google Ads. Nah, 3 materi utama kali ini akan saya bawakan, walaupun mungkin belum deep down ke ke teknikalnya, tapi saya mengharapkan teman-teman bisa mengambil manfaat dari short course ini yang kita buat supaya teman-teman memahami secara frame utuhnya dulu bagaimana sih penggunaan Instagram marketing, Facebook Ads, dan Google Ads untuk menunjang bisnis digital marketing yang kita jalankan pada saat nanti kita memutuskan untuk menjadi digital entrepreneur gitu ya. Kemudian topik yang pertama, mengapa kita mengambil atau menggunakan Instagram. Mungkin kita sudah familiar ya menggunakan Instagram, kemudian memanfaatkannya untuk berjejaring dengan teman kita yang lain, kemudian kita belajar juga dengan orang lain di Instagram, gitu, sering kepo-kepo. Kemudian kita membeli produk di Instagram gitu. Nah, tapi kenapa sih kita Mas Yoyo memilih Instagram gitu dibandingkan dengan platform yang lain? Ada 3 alasan penting yang kita jadikan tolok ukur kenapa kita fokus juga ke Instagram selain Facebook dan Google. Yang pertama adalah pengguna Instagram di Indonesia itu terbesar keempat di dunia. Instagram di Indonesia itu nomor 4 paling gede, yang interaksinya paling gede. Kemudian potensi marketnya itu sangat besar ya, sangat gede banget. Karena apa? 62 juta, dan kebanyakan pengguna Instagram itu adalah follower yang powerful ya, mereka buying powernya bagus, kemudian mereka memiliki kemampuan beli yang bagus. Kemudian penggunaan Instagram kebanyakan adalah orang-orang yang konsumtif ya, orang yang apa istilahnya, mereka sering beli ya, sering membeli produk di Instagram, sering berjualan juga ya, berinteraksi kebanyakan di Instagram, dan mereka high buying power. High buying power itu apa? Orang yang memiliki kemampuan daya beli yang tinggi dibandingkan dengan platform-platform yang lain. Kemudian kayak apa sih tampilan iklan atau tampilan produk di Instagram ketika kita ngiklanin di sana, kurang lebih seperti ini. eh, ada tulisan bersponsor, kemudian kunjungi profil Instagram, ini swipe up ya, swipe up. Kemudian ada foto dan deskripsinya ya, kadang-kadang video juga gitu. Kemudian
Kalau kita menggunakan Instagram, pastinya kita butuh data-data internal atau interaksi-interaksi yang kita bisa baca, ya, kita bisa manfaatkan untuk menunjang dan meningkatkan performance bisnis kita. Salah satunya adalah Instagram Insight, di mana Instagram Insight ini sangat membantu kita untuk melihat pertumbuhan bisnis kita, pertumbuhan akun Instagram kita, pertumbuhan follower kita, ya. Seperti ini contohnya, follower kita untuk brand We Are Mora ini ada 180.000, ya. Menjual fashion, tampilannya simple, sederhana. Kemudian di sini kita ada recent highlight overview untuk startnya ada 1,5 M, kemudian konten interaksinya, ada follower kenaikan followernya, terus kemudian day per day kita bisa lihat jumlah followernya itu berapa, gitu ya. Ada rata-rata 200 follower per hari. Kemudian ketika kita menggunakan Instagram, kita harus merencanakan, ya, konten planning yang kita buat supaya optimal, ya. Jadi penggunaan konten yang terstruktur rapi, kemudian terplanning dengan baik, itu akan meningkatkan engagement, akan membuat customer kita lebih nyaman, karena customer merasa apa yang dibutuhkan, yang diinginkan itu kita munculkan dalam konten-konten kita. Ini tipe konten Instagram, ya, ada story, ada post, ya, ada postingan di feed kita, kemudian ini ada carousel, ya. Carousel itu foto yang dipajang lebih dari satu. Ini ada 1/2, ini berarti ada 2. Kemudian yang ketiga adalah video, ya, video, bentuknya video. Kemudian yang keempat adalah IGTV, ya, IGTV. Kemudian ada juga story, ya, story yang tadi saya contohkan di atas. Ini adalah story, ya, story. Nah, tipe-tipe konten ini harus kita kenali supaya manakah, ya, konten-konten yang bermanfaat atau konten yang memiliki engagement yang paling tinggi yang kita bisa optimalkan, ya, nantinya. Kemudian kalau kita ngomongin soal ukuran konten, kita bikin konten itu ukurannya berapa aja sih sebenarnya? Ini ada beberapa tipe Instagram photo post, ada 1:1, 1.91/1, 4:5. Seringnya kita 1:1. Kemudian Instagram Stories itu ada satu ukuran, yaitu 9:16. Kemudian IGTV itu kalau 1:1.5. Ini video durasi, ya, video durasi lebih 1 menit, 1 menit itu akan menjadi IGTV. Kemudian sekarang ada Reel juga, ini malah belum diupdate, ada Reels juga. Nah, kemudian yang lebih penting lagi Instagram video post, ada 600 600 pixel, ya. Kemudian 600 kali 750, ya. Sering kita pakai beberapa ukuran ini untuk mengoptimalkan konten-konten yang kita miliki, ya, sehingga bisa kompatibel dengan semua tipe HP, ya. Kemudian ketika kita punya akun Instagram dan pengen mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan konten-konten kita atau mengoptimalkan Instagram kita untuk meningkatkan follower, kita harus tahu nih insight atau data-data yang muncul ketika Instagram itu kita konten di Instagram kita diposting, mereka akan dapat profile visit berapa, kemudian reach-nya berapa, kemudian action taken yang diambil oleh audiens kita itu seperti apa, profile visit dan website klik itu seberapa banyak. Seperti ini caranya. Klik view insight di sini yang kita buletin, terus kemudian akan ada stat di sini, ada yang like 152, kemudian ada yang komen 14, ya, kemudian ada yang save 1. Kemudian kalau di scroll ke atas itu ada breakdown-nya lagi, yang ngefollow 1 orang, reach-nya 1.000 orang, kemudian impression itu 1.100 dari home-nya Instagram, kemudian dari hashtag, kemudian dari explore, dan dari tempat lain. Kemudian kita harus tahu juga customer behavior dari Instagram follower kita itu seberapa banyak dan seberapa besar, itu kita bisa lihat dengan menggunakan IG Blade, ya. IG Blade akan menunjukkan kepada kita seberapa audiens itu berinteraksi dengan konten-konten yang kita buat.
kemudian waktunya. Yang pertama kita ngomongin soal waktunya ya. Kapan sih waktu yang lebih banyak ya, waktu yang audien kita itu pas online ya. Jadi ada waktu-waktu khusus di mana audien kita itu pas online, itu adalah waktu yang tepat untuk kita memposting. Ketika customer itu offline, maka itu adalah waktu yang kurang tepat untuk memposting karena orang tidur atau tidak online di handphonenya, kemudian kita posting. Sehingga ketika kita posting, maka interaksinya sedikit karena memang orang nggak lagi online. Nah, Instagram algoritmanya itu pada 1 jam pertama mereka akan melakukan menunjukkan konten kita itu ke audien atau follower kita. Begitu audien kita itu tidak bereaksi atau tidak melakukan interaksi ke konten kita karena memang pas tidak aktif ya, misalkan pas tidur gitu ya, yang Instagram taunya konten itu nggak menarik karena memang nggak ada like-nya, komennya, kemudian ada yang save gitu ya, sehingga konten kita itu nggak akan viral, nggak akan punya potensi viral, nggak akan ada interaksi yang bagus, sehingga kita harus memutuskan atau membuat konten-konten atau memposting konten di jam-jam 1 jam sebelum peak time kita ya. Setiap Instagram itu punya peak time kita. Nah, ini kebetulan jam dari Minggu itu jam 10, kemudian jam 19 ini. Jadi kita posting di jam-jam ini berikut juga dengan harinya. Hari Sabtu sama hari Minggu sama Senin beda. Kemudian ini kalau kita breakdownnya posting habitnya ini paling rame adalah jam 4 sore ya. 4 sore ini yang di sini, kemudian jam 8 malam gitu ya. Kemudian ini adalah engagement di 180 hari, ini cukup fluktuatif tapi bagus ya datanya. Nah, kita harus lihat engagement itu interaksi dengan konten kita itu seberapa banyak gitu. Kalau bagus maka kita terusin, kalau misalkan jelek konten interaksinya, nah kita harus perbaiki konten yang kita bikin. Nah, gimana sih caranya kita bikin campaign ya dengan menggunakan Instagram Ad? Yang pertama adalah ketika kita posting seperti ini menggunakan handphone ya, klik promote, kemudian cek your profile, dia akan menuju ke opsi seperti ini, pilih your profile, kemudian your website atau your direct message, kita pilih your profile. Kemudian dari your profile ini akan kita next ya nanti ya, next tadi, kemudian kita akan dapat opsi atau mendapatkan pilihan regional, kota-kota mana aja yang kita akan iklankan, misalkan Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Di sini radiusnya sekian, Kemudian setelah kita milih radius, maka kita pilih umurnya ya. Jadi misalkan kita menjual produk fashion, umurnya 20 sampai 45. Pilih female ya, female. Kemudian interestnya kalau beauty atau diet ya, healthy diet, beauty, diet food, healthy wellness. Nah, kemudian ada rekomendasinya. Kita sesuaikan interestnya dengan produk yang kita jual. Kemudian berikutnya adalah budget ya, budgeting. Kita sehari mau spend berapa untuk iklan? Misalkan kita setting iklan 50.000 ya, maka kemudian 50.000 durasinya 6 hari ya, kita geser-geser begini ya, ini menggunakan handphone. Setelah itu kita masukkan nomor kartu kredit atau kartu debit kita, supaya payment atau pembayaran iklannya dilakukan oleh kartu debit atau kartu kredit. Kemudian kartu debit atau kredit yang bisa kita kita bisa pilih itu apa aja ya, misalkan bisa menggunakan Genius, Bank Mandiri, kemudian Bank Permata gitu ya. Kemudian setelah ditambahkan maka sudah semua selesai, tinggal diklik create promotion. Nah, itu selesai. Sesimpel itu kita menggunakan Instagram Ads dan nggak ribet ya karena menggunakan handphone. Jadi kita bisa coba dari sekarang ya. Kemudian kita masuk ke materi Facebook Ad Structure ya. Facebook Ad itu seperti apa ya? Seperti ini strukturnya, campaign-nya, kemudian ada adset-nya, ada adset 1, adset 2, kemudian ada iklan ad 1, ad 2. Kemudian ada grup ya. Grup adset 1, kemudian grup adset 2.
Kemudian kalau kita lihat in realita seperti apa bentuknya, seperti ini, tunnel engagement winning interest ya, seperti ini. Kemudian ada 3A, 3B ini apa sih Mas? Ini kalau 3A sama 3B adalah iklan konversi. Kemudian yang 4A ini adalah retargeting. Yang 1A ini adalah engagement, orang berinteraksi dulu. Ini cara kita melakukan penamaan ya, penamaan terhadap campaign-campaign kita. Kemudian isinya aset ini apa? Ada interest gabungan, interest winning, dan interest testing ya. Ini contoh, ada iklan yang mahal banget, ada yang murah banget. Yang murah banget itu winning interest, interestnya itu sama. Jadi kalau kita jual baju, maka interestnya adalah fashion. Tapi kalau jual baju, interestnya diet, itu nggak nyambung sebenarnya. Walaupun itu bisa ya, tapi kurangnya related. Kemudian kita juga bisa menggunakan interest-interest yang banyak. Setelah winning kita coba interest-interest banyak ya supaya kita dapat optimal ya. Datanya bisa optimal. Dan kita bisa mendapatkan jumlah customer yang banyak gitu intinya. Kemudian ad atau iklannya ini kita coba 4 atau 5 ya supaya kita melakukan testing ya, testing varian antara ads ya. Kalau kita bicara statistik di antara 5 ini mana yang ad-nya paling bagus ya. Jadi setiap akun, setiap ads akan diimpresi sekitar 500 orang, maka dari 500 ini mana ad yang paling performnya paling bagus. Nah, maka Facebook akan melakukan pemilihan ya. Pemilihan ad yang sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan ya. Kemudian membaca metrik ya paling penting. Jadi ketika kita ngiklan di situ dipaparkan standar data yang kita bisa baca, dan data ini kalau ditanya akan banyak banget. Yang kita butuhin sebenarnya apa sih? Hanya 4 sebenarnya ya. Yang pertama adalah cost per post engagement, kemudian yang kedua CPC, kemudian CTR, dan cost per result. Hanya 4 ini. Cost per engagement itu adalah jumlah atau biaya yang kita keluarkan supaya orang berinteraksi dengan iklan kita. CPC adalah cost per link click, jumlah link yang diklik versus biayanya ya. Jadi biayanya misalkan 10.000, yang ngeklik itu ada 10, berarti per link kliknya adalah 1.000 ya. 10.000 dibagi 10. CTR atau link klik adalah jumlah orang yang klik dibandingkan dengan orang yang kena iklan. Jadi orang kena iklan misalkan 1.000 impresi, yang ngeklik cuma 2. Berarti sekitar 0,2%. 2 dibagi 1.000 ya. Gitu. Kemudian cost per result ya. Cost per result itu adalah hasil apa istilahnya? Orang yang melakukan pengisian form atau orang yang melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan kita, misalkan orang ngisi form, kemudian melakukan pembelian, itu cost per result ya. Melakukan pembelian, itu resultnya. Orang datang ke toko kita, itu resultnya. Biaya yang kita keluarkan untuk orang melakukan sesuatu, itu cost per result. Biaya yang kita keluarkan supaya orang ngisi form, itu adalah cost per result. Misalkan, biaya yang kita keluarkan itu misalkan 100.000. Kemudian orang yang ngisi form itu ada 10. Maka cost per resultnya adalah biaya iklan tadi 100.000 dibagi dengan 10. Maka cost per resultnya adalah 10.000. Kemudian ads quality score kita itu cara kita melihat ad atau iklan kita itu seberapa bagus performance-nya ya. Ini bisa dilihat dari quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Jadi kalau iklan ini bagus performanya, maka above average, above average, above average. Kemudian detail metriknya seperti ini, kita bisa setting conversion rate ranking, spend atau biaya iklannya berapa, kemudian orang yang berkunjung atau link kliknya 157 orang, kemudian konversinya 150.000. ROAS itu adalah biaya iklan versus hasilnya ya, hasil penjualan. Dari 2 kali itu berarti biaya iklannya 150.000, penjualannya 300.000. Kemudian cost per post engagement. Konten ini interaksinya biaya terhadap dibandingkan dengan interaksinya itu seberapa banyak ya. Nah, itu Rp30.
Kemudian CPC-nya itu cost per link klik itu 478. Kemudian resultnya 12.000. Kemudian setting ads detail ad 1 ini seperti ini ya teman-teman. Ini ada 3 ad ya, 3 ad. Ini seperti ini. Kurang lebih sama ya sebenarnya, kurang lebih sama. Kemudian yang kedua adalah ad yang kedua ya, seperti ini. Kemudian ads ketiga seperti ini, hanya beda-beda ini, beda-beda gambar, kemudian tagline dan lain sebagainya. Kita buat variasi 3 ini untuk melihat seberapa bagus ya interaksi antar ad ya. Ini 3 kita tandingkan, maka yang menang siapa? Ternyata yang menang adalah ini. Itu maksudnya. Kemudian ini contoh lain, ini adalah penjualan sabun. Nah, ini kita coba dengan berbagai macam interest. Interestnya ada laptop, singing, love, entertainment, car, DIY ya. Ini ternyata yang winning itu adalah singing ya, singing, menyanyi ya. Ada konversinya. Nah, ini harus diterusin supaya kita dapat optimal nanti. Kemudian interest singing ini settingnya seperti ini ya. Jumlah audionya ada 49 juta. Kemudian budgetnya kalau 90.000 akan dapat 90 juta. Potensi nanti dapat konversi sekitar 5 ya. 5 konversi. Kemudian interestnya tadi singing, musik, entertainment, art musik, musician, vokal musik, karaoke, night live or music. Kemudian gendernya woman, umurnya 22 sampai 55. Ini akan punya potensi menghasilkan reach 2,4 ribu orang, konversinya di bawah 10 atau 5 tadi. Kemudian placement yang kita ambil itu ada 2, Facebook dan Instagram ya. Jadi ada 2 placement, Facebook dan Instagram. Kemudian ini contoh lain ya, contoh lain ini sabun pemutih ya, satu sabun pencerah ya, Armora Soap. Kemudian ini dalamannya ads ya, ads. Kemudian kita breakdown lagi kalau ads-nya seperti ini, kemudian ini ad yang muncul di iklan kita ya, ad yang muncul di iklan kita gitu. Kemudian ini breakdown interest ada fashion, love, health, and makeup, IG story seperti ini teman-teman. Jadi iklan fashion ini cukup murah ya. Oke. Jadi cost per acquisition atau orang isi form itu biayanya sekitar 10.000. Oke, kita ke topik ketiga yaitu Google AdWords. Jadi kita tadi sudah belajar Instagram Ads, kemudian Facebook Ads. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya yaitu Google AdWords. Google AdWords kenapa kita pilih juga Mas Yo? Karena traffic dari Google AdWords ini sangat gede banget ya. Di sana ada YouTube, kemudian ada display, kemudian ada search Google gitu ya. Kemudian Google Shopping gitu ya, kemudian Discovery banyak banget. Nah, karena trafficnya itu luar biasa, maka kita juga harus memanfaatkan platform ini untuk menjadi salah satu primadona traffic source yang kita akan pakai dan kita akan gunakan untuk scale up. Cara kita melihat tren dari market kita ini, apakah yang kita jual ini bagus, kemudian ada di market online apa enggak gitu. Salah satunya dengan menggunakan Google Trends ya. Google Trend ini kita bisa lihat, oh ternyata produk ini trending gitu. Kemudian sekilas tentang Google Ads ya. Google Ads merupakan platform periklanan besutan dari Google yang Google dulu awalnya hanya menampilkan iklan di mesin pencari saja. Namun seiring berjalannya waktu, Google Ads meluas ke website lain yang merupakan partnernya. Nah, jadi kalau teman-teman punya website, mereka akan mengiklankan di website kita dan mereka akan jadi partner. Kita akan jadi partner mereka. Dan kita dibayar per klik ya. Sedangkan Facebook itu perbedaannya tadi
adalah iklan yang dimiliki oleh Facebook, platform sosial, terus kemudian sosial media terbesar ya. Kemudian Facebook Ad ini terhubung dengan Instagram. Jadi kalau kita ngiklan Facebook sebenarnya sejatinya kita juga bisa ngiklan di Instagram juga gitu. Jadi sebenarnya kita dapat dua placement secara langsung atau sekaligus. Kemudian yang dimiliki Google tapi tidak dimiliki oleh platform lain. Yang pertama adalah kualitas customer sebenarnya lebih baik ya. Karena customer datang atas dasar membutuhkan. Kemudian trafficnya berlimpah ya. Ini kalau kita ngomongin billion ya. Jutaan orang berkoneksi atau berinteraksi dengan menggunakan dengan menggunakan Google. Kemudian setting iklannya nggak terlalu ribet, tidak seperti Facebook tadi ya, sebenarnya tidak terlalu ribet, cenderung simple dan ya kita bisa bilang hampir semua orang bisa melakukannya ya asal tahu caranya ya. Kemudian jarang sekali disable terbalik dengan Facebook karena mereka cukup strike dan cukup ketat pengaturannya ya, sehingga kadang-kadang sering akun Facebooknya disable. Kemudian ada customer service-nya mereka, jadi kita bisa tanya-tanya ya. Kemudian ada kupon 450.000 untuk advertiser baru. Kemudian keuntungan menggunakan Google Ads itu yang pertama, penjualan meningkat dengan biaya minim ya, sederhana, tapi kita bisa meningkat tajam kalau kita menggunakan Google. Kemudian hasilnya lebih cepat dari search engine optimization karena ini organik. Kemudian jangkauan iklannya lebih luas ya. Kita bisa mencakup hampir semua orang yang ada di Indonesia itu kebanyakan menggunakan Google kan, apa-apa mencari Google gitu. Apa-apa ketika mencari sesuatu dengan menggunakan Google. Kemudian target audiennya juga spesifik ya. Ada umurnya juga, kemudian ada gendernya ya seperti Facebook ya. Hanya saja kalau audiennya di Google itu lebih spesifik, orang datang karena perlu ya. Kemudian remarketing ya. Remarketing customer dengan cara yang simple, sederhana, kemudian meningkatkan reputasi website. Kalau kita nge-branding website kita itu dengan nama brand kita ya. Misalkan ketika orang ngeklik nama brand kita, contohnya Armora, terus itu ada website kita. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan reputasi dari website kita. Kemudian kekurangannya, metode pembayarannya masih terbatas. Ada kartu kredit, PayPal, dan deposit. Ketika link URL kita suspicious atau aneh gitu ya, maka akun kita akan disable permanen ya. Kemudian terdapat banyak case fraud di display network oleh publisher. Ini karena ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan display network itu untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan bot atau mesin sehingga merugikan. Gitu. Tapi kita bisa atasi ini dengan strategi yang tepat. Gitu. Kemudian kalau kita ngomongin soal Google AdWords, pasti kita ngomongin soal jenis-jenis keyword ya. Ada broad match, ya. Broad match itu adalah kecocokan yang luas. Contoh keywordnya adalah kaos pria. Maka kalau kita ngomongin soal broad match, itu kita bisa tambahin variasinya menjadi kaos pria murah, model kaos pria, bahan kaos pria. Jadi setiap keyword itu ada sisipannya, di depan, di tengah, bukan di tengah ya. Mengikuti ya, kaos pria itu ada bahan, model, dan lain sebagainya. Kemudian di tengah juga bisa kaos untuk pria, selama keyword utamanya kaos pria ya, kaos untuk pria. Nah, untuknya ini di tengah. Kemudian ini juga kaos yang biasa dipakai pria. Ini kaos pria tapi di tengah ada keyword tambahannya. Gitu.
Kemudian ada turunannya, raglan laki-laki itu kaos pria juga. Laki-laki itu adalah pria juga. Nah, ini Google memahami, mengetahui kalau pria itu juga laki-laki, sehingga dia mempadankan keyword laki-laki dengan pria. Itu broad match. Yang kedua, phrase match ya, kecocokan frase. Kaos pria itu harus ada di sini ya, harus ada. Kalau phrase match ya, itu harus ada. Tidak boleh disisipkan. Kemudian kalau exact match ya kaos pria, ini nggak ada pilihan lain, nggak ada variasi apapun. Jadi yang customer cari keyword kaos pria, di luar itu maka dia nggak akan tampilkan keywordnya. Kemudian cara kita memenangkan kompetisi dengan menggunakan Google Ads ya, multi targeting, multi placement, bidding keyword, brand kompetitor juga kita targeting antar platform. Seperti ini contoh iklan Google AdWords ya. Ini ada kayak gini, ini adalah contoh iklan Google AdWords dengan menggunakan display. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam kita beriklan harus mementingkan quality score dan relevansi skornya ya. Yang pertama yang mempengaruhi quality score adalah expected click-through rate ya. Di situ ada 3 macam, above average, below average. Kemudian relevance ya. Kemudian above average, average, kemudian quality score, kemudian itu mempengaruhi quality score at relevant ini. Yang ketiga adalah landing page experience. Jadi customer di situ ngapain mereka? Apakah call to action-nya dapat? Mereka akan nonton lama, nonton YouTube kita, nonton konten atau membaca konten-konten kita gitu. Itu akan sangat mempengaruhi dari quality score. Semakin bagus quality score, maka biaya iklannya semakin murah. Biaya per CPC-nya ya. Ini contoh fitur-fitur dalam Google Ads. Itu ada banyak sekali ya. Di sini ada statnya ya, ada kliknya, impression, CTR, CPC ya, cost, kemudian conversion. Kemudian selain kita menggunakan Google AdWords, hal yang kita perlu persiapkan sebelum iklan ya di Google AdWords, kita harus menyiapkan apa yang dinamakan dengan Google Tag Manager ya. Di sini ada tag, kemudian ada pemicunya atau triggernya, kemudian ada variabelnya. Itu untuk platform ini adalah bawaan dari Google Ads atau Google untuk melakukan tracking setiap aktivitas yang dilakukan oleh customer kita di landing page kita, di back end-nya lah istilahnya. Gitu. Sehingga kita bisa mengetahui apa sih behavior dari audien kita itu seperti apa. Dengan kita mengetahui audien dari atau behavior dari audien kita, maka kita bisa melakukan improvement untuk performance iklan kita. Kemudian tag manager itu sebuah kode ya, kode kode HTML yang kita masukkan dalam website kita, sehingga kode ini akan mengirim data ke Google Tag Manager untuk kita nanti ditampilkan di Google Analytics. Ini adalah contoh cara kita melakukan tracking tracking sebuah aktivitas tertentu, sebuah konversi. Ini ada page view, seberapa banyak orang yang datang ke landing page kita, kemudian seberapa banyak orang yang ikut workshop kita, ada yang e-course kita, kemudian macam-macam ya, sehingga optimal gitu. Kemudian triggernya apa itu? Jadi ketika orang sudah menuju ke website kita dan ngisi form, maka Google perlu trigger untuk melakukan feedback ya, melakukan data data balik istilahnya ya, melakukan respon terhadap data. Oh, ini customer sudah sampai ke thank you page ya. Kalau tidak ada pen-triggernya, maka Google tidak akan pernah tahu bahwa customer sudah sampai ke thank you page. Kemudian ini ada variabel yang installment yang sudah ada di Google ya, seperti ini. Kemudian kita juga sebelum jalan kita juga bisa melakukan testing ya, konversi. Apakah data-data, apakah kode-kode yang kita pasang ini sudah tepat dan bekerja dengan baik apa enggak ya. Contoh ini conversion linker, kemudian remarketing, page view-nya, kemudian customer-nya itu sudah loading seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah konversi-konversi yang belum menyala atau memberikan data balik ke sistem karena memang customer belum ngisi form. Begitu customer ngisi form, maka dia akan naik ke atas ya, tag not found,
dia akan menuju ke tag fire, ya, itu data sudah masuk ke sistem. Ketika customer ngisi formnya. Kemudian matriknya dalam Google Ads itu ada banyak banget yang kita bisa tampilkan. Kalau kita nggak mau nampilin di untick, kalau ini di tick gitu ya. Kemudian orang akan melihat, kita bisa melihat data-data yang kita inginkan seperti campaign type, click, impression, CTR, average CPC, dan cost. Kemudian di sini ada auction insight, itu adalah siapa sih kompetitor kita di campaign kita ini ya. Jadi di Google itu transparan banget audiens kita yang menonton itu siapa aja dan mereka bisa melihat dan kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat komputer kita bisa melihat supaya sama-sama saling memperbaiki gitu. Jadi musuh kita ngerti tahu siapa pemainnya di situ. Kemudian tambahan berikutnya adalah ini tampilan atau Google Analytics di mana kita bisa menganalisa data customer yang online. Customer itu online jam berapa, gendernya apa, kemudian umurnya berapa, kemudian interaksinya seperti apa ya, berapa jam, berapa menit kita atau dia berada di landing page kita. Ini namanya Google Analytics. Kemudian cara setup campaign seperti ini ya, create campaign, kemudian kita bisa pilih antara sales dan leads, kemudian klik continue, kita pilih ya sales atau leads, kemudian kita pilih search gitu ya, diklik di sini, kemudian kita klik continue, kemudian akan masuk ke step-step berikutnya dan itu mudah banget. Kemudian selain display ya, selain display ad kita sudah contohin tadi, bentuknya adalah banner ya, di mana banner ini ketika diklik akan menuju ke landing page kita. Kemudian kalau YouTube ini bentuknya seperti ini ya. Contoh ini adalah iklan apa namanya, iklan advertising untuk e-course ya. CPA-nya sekitar 200.000 tapi harganya sekitar 1,5 juta. Ini iklan ya, iklan. Terus kemudian targetnya CPA ada pertama kita jalanin dengan maximize conversion, kemudian setelah konversinya itu cukup mencukupi maka kita rubah ke target CPA. Ini untuk e-course. Kemudian yang kedua study case produk B ini adalah Honey Lemon ya, Honey Lemon menjual madu ya, salah satunya adalah menjual madu, kemudian konversinya sekitar 2000-an. Ini ada 1.800, ada 16.000, ada yang mahal. Kalau mahal berarti kita off kan ya, 240.000, ini 300.000 sampai 1 juta. Ini ada yang mahal banget. Nah, yang 16.000, 1.800 ini yang kita pertahankan. Ini iklannya YouTube, ini search gitu. Itu teman-teman semua materi kita untuk basic training Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Materi kita memang singkat, tapi semoga ini memberikan wawasan yang bagus buat kita untuk tahap awal dan memberikan insight-insight yang bagus buat teman-teman untuk memulai campaign dan bisnis. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.